Halo semua, kenalan lebih dekat yuk sama Susi Pujiastuti. Nah, sebenarnya beliau ini siapa sih? Jadi, Susi Pujiastuti merupakan salah satu dari 34 menteri yang terpilih di Kabinet Jokowi pada periode 2014-2019. Beliau lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Meski hanya lulusan SMP, Susi menjadi pengusaha yang sukses. Sehingga beliau menjadi pengusaha sekaligus pemilik, presiden, direktur PT ASI Pujiastuti, eksportir hasil-hasil perikanan dan juga penerbangan. Pada tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe, sehingga saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal dengan kebijakan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Ibu Susi berhenti sekolah setelah SMP dan melanjutkan ke SMA, namun berhenti di kelas 2. Dengan modal dari penjualan perhiasan, ia memulai bisnis dengan berjualan ikan di TPI Pangandaran. Kemudian, ia ingin mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan bandara kecil untuk menerbangkan ikan ke Jakarta agar ikan hasil tangkapannya dapat diterima pembeli dalam kondisi yang masih sangat segar. Keinginan Ibu Susi untuk memiliki pesawat sendiri juga tak langsung menjadi nyata. Pasalnya, beberapa bank yang akan diajak kerjasama pun menolak proposal dana yang diajukan olehnya. Bahkan, ada yang menertawakan bisnis plan miliknya karena bagaimana mungkin pinjaman 2 juta US dollar dapat dibayar dengan ikan dan udang. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Bank Mandiri menyetujui bisnis plan milik Ibu Susi dan mengucurkan dana sebesar 4,7 juta US dollar. Dengan dana pinjaman tersebut, Ibu Susi membeli pesawat dan membangun landasan penerbangan. Sekarang, bisnis perikanan dan penerbangannya telah berkembang pesat, dan ia dikenal sebagai pemimpin di bidangnya. Kini, bisnis perikanan milik Susi melalui PT ASI Pujiastuti Marine Product telah berkembang pesat. Sedangkan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air telah mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe. Tak lama kemudian, Indonesia terutama Aceh dilanda musibah tsunami. Akhirnya, pesawat milik Ibu Susi kemudian disewakan untuk membantu pemulihan Aceh setelah tsunami tersebut. Yang membantu Susi melunasi pinjamannya dan memperluas bisnisnya. Berkat keberhasilan bisnis yang dijalankan Ibu Susi, akhirnya beliau dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Jokowi JK. Sebelum dilantik sebagai menteri, ia melepaskan semua posisinya di perusahaan untuk menghindari konflik kepentingan dan juga akan fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. Ibu Susi menjadi sosok inspirasi karena beliau merupakan pemimpin yang berjiwa tegas, maskulin, berani, dan transformasional terhadap kebijakannya selama menjadi menteri. Beliau terkenal dengan kebijakannya dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Ibu Susi juga membuktikan bahwa wanita juga memiliki integritas dan kehormatan yang setara dengan pria. Dengan gaya kepemimpinannya, beliau membuktikan bahwa perbedaan gender tidak berpengaruh terhadap kualitas pemimpin. Selain dari gaya kepemimpinan, Ibu Susi juga memiliki karakteristik yang didefinisikan oleh Robbins and Judge yang bisa kita jadikan inspirasi. Vision and Articulation. Karakteristik ini dapat tercermin bagaimana Ibu Susi memiliki ambisi dan visi untuk meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia dan dengan program yang dikenal Gemar Ikan. Personal risk. Sebagai sosok risk taker, terlihat sangat jelas bahwa Ibu Susi yang sangat vokal dan tegas dalam memerangi illegal fishing di perairan Indonesia. Sensitive to follower needs. Karakteristik ini dapat dilihat melalui sikap dan kebijakannya yang melarang penggunaan cantrang yang dinilai dapat merusak terumbu karang di perairan Indonesia. Unconventional behavior. Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki ciri khas tersendiri dan Ibu Susi membuktikan bahwa menjadi diri sendiri akan membawa kepada berbagai penghargaan dan juga capaian. Beberapa penghargaan yang diperoleh Ibu Susi. Yang pertama, Peter Benchley Ocean Awards. Yang kedua, Foundation for International Human Rights Reporting Standard.